Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashir fi ba'di khawazi suratil ikhlas wal mu'awwidhatain wa ba'du ahadits dzallati ala ba'di fadhailiha. Jadi bab sing ke-10 niki menerangaken khasiatipun surah Al-Ikhlas lan al-mu'awwidhatain serta hadis-hadis ingkang jelasaken manfaatipun. Sing arane al-mu'awwidhatain niku napa mawon? Al-falaq lan an-nas niku jenenge al-mu'awwidhatain ya. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik untuk kita semua, dan sesungguhnya surah Al-Ikhlas niki merupakan surat yang mulia, derajatnya lagi masyhur. Disebutaken wonten ing hadis sahih ingkang artosipun, apabila engkau hendak tidur pada malam hari, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, lajeng sampean turu gitu, kemudian tidurlah. Nah, pada akhir ayatnya pada akhir ayatnya niku, karena sesungguhnya dia dapat membebaskan diri dari syirik. Nah, di antara khasiat-khasiatipun sebagaimana yang dikatakan oleh para alim ulama, sing sapa wonge maca surat Al-Ikhlas wonten ing dina Jumat nalika matahari terbit ambal kaping 10 ya, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajatnya itu, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Jadi anggar sampean arep maca, anggar sampean iki maca surat Al-Ikhlas ping 10 ning wayah dina Jumat ketika matahari terbit, insyaallah kemudian sampean berdoa, maka insyaallah dikabulkan segala doa-doanipun. Khasiat yang lainnya yaitu untuk membinasakan orang-orang yang zalim. Ya. Untuk membinasakan orang-orang yang zalim, cukup dengan membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Niku ping 10, ping 1000 ya. 1000 kali. Sawise wudu lan salat sunah 2 rakaat. Niku diwaca ing dalam kamar ya. Jadi sampai ini maca nang sajroning kamar dengan keadaan kholwat maksudnya. Nah, setiap membaca surat Al-Ikhlas 100 kali ya, setiap sampai membaca surat Al-Ikhlas 100 kali kemudian diselingi membaca donga. Jadi contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ngantek ping 100 kali, kemudian sampean berdoa. Doanya yaitu Allahumma inni salatu ruhaniyata hadhihi surati harroha wa yabisaha ala ruhi titik-titik tengono ya, tegese al-zalimi wal aduwi. Allahumma inni sallatu, ya Allah sesungguhnya aku memerintahkan ruhaniyata, rohaniyahnya atau rohnya dari surat ini panas dan basahnya pada rohnya si A. Jadi pada saat Allahumma inni sallatatu ruhaniyata hadhi surati harroha wa yabisaha ala ruhi,
sebutkan namanya, adh-dhalimi wal aduwi, ngeten niku. Jadi yang zalim, nama yang zalim niku. Maka lantaran amalan niki, insya Allah Allah akan menghancurkannya dengan cepat. Jadi Allah niku langsung sing perintah. Tapi sampean kudu wedi maring Gusti Allah, aja pisan-pisan ngamalaken kecuali niki memang terpaksa. Contohnya dalam keadaan peperangan besar dan lain sebagainya, niku monggo. Nggih. Jadi gampang. Ini adalah salah satu surat yang agung, surat yang luar biasa. Kalau sampean ingin menghancurkan orang lain, menghancurkan musuh, artinya maka bacalah surat Al-Ikhlas 1000 kali. Setiap hitungan 100 kali sampai berdoa, Allahumma inni sallattu ruhaniyata hadis surati harraha wa basi wa yabisaha ala ruhi. Sebutkan orang yang menzaliminya, al-zalimi wal azubi. Ngenten niku tok. Niku cukup 1 kali. Kemudian dibaca lagi surat Al-Ikhlas sampai 1000 kali. Ngenten niku. Paham ya kira-kira nggih? Lajeng diriwayataken bahwa terkait surat Al-Ikhlas itu terdapat beberapa hadis yang menyebutkan keutamaannya. Ya. Dijelaskan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Jami'. Di antaranya adalah riwayat yang menyatakan sing sapa wonge maca surat Al-Ikhlas sepindah niku seakan-akan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 apa? Seakan-akan membaca sepertiga Al-Qur'an. Nah, sing sapa wonge membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali maka akan membangunkan rumah untuknya di dalam surga. Sing sapa wonge membaca surat Al-Ikhlas 21 kali akan membangunkan sebuah bangunan untuknya di dalam surga. Ngoten. Jadi gampang, dia nang kene disebutna kaya ngono. Sampean maca Al-Ikhlas 1 kali dengan sepenuh hati, dengan keyakinan sepenuh hati ya. Lajeng sampeyan iki ngerti maknanipun, tujuanipun surat niki 1 kali saja niku pahalane kaya dene maca sepertiga Al-Qur'an. Nek sampeyan 11 kali maka Allah akan membangunkan rumah untuknya di dalam surga. Apabila dibaca 21 kali maka Allah akan membangunkan sebuah bangunan di dalam surga. Nah, sing sapa wonge membaca surat Al-Ikhlas 51 kali maka Allah mengampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Waduh, kita 50 tahun. Kemudian diriwayatkan riwayat lainnya itu sing sapa wonge maca surat Al-Ikhlas 100 kali di dalam sholat atau di luar sholat, Allah akan menuliskan untuknya terbebas dari neraka. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 200 kali maka Allah mengampuninya, dosa-dosanya itu diampuni selama 100 tahun. Jadi nek sampean istiqomah maca 200 ambal surat Al-Ikhlas niku sumur uripe niku nggih, maca 200 kali gue akan diampuni dosa-dosanya selama 100 tahun. Luar biasa nih, saking agungnya surat Al-Ikhlas nih. Kemudian sebagian sahabat ada yang memperbanyak dari membaca surat Al-Ikhlas di dalam setiap rakaat sholatnya. Maka Nabi SAW bersabda, bertanya mengenai perbuatannya itu. Lalu sahabat itu lalu menjawab, sesungguhnya saya amat mencintai surat Al-Ikhlas.
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda kepadanya, cintamu kepadanya akan memasukkanmu ke dalam surga. Mengenai kayak anggar neng apa dalailul khairat, pengamal dalailul khairat ini kanggo menghatamkan niku maca surat Al-Ikhlas 100.000 kali. Jadi 100.000 kali ini 100.000 kali ini 3 hari selesai sebenarnya. Niku untuk menghatamkan. Dulu Abah niku pernah ngalami pada saat masih menjadi seorang musyafir untuk menghatamkan surat Al-Ikhlas itu 100.000 kali. 3 hari. Niku alhamdulillah niku. Pada saat niku luar biasa. Dari beberapa teman yang tidak bisa mencapai puncak Gunung Gambir, Abah diberikan kekuatan bisa mencapai puncak Gunung Gambir. Dan disitulah akhirnya Allah telah memberikan sesuatu tulisan tanpa papan, gambaran itu tulisan tanpa papan sing hurufnya niku lam alif, ora kesuwen, ora suwe jarake akhirnya kecaplok ula. Ya ngono. Tapi luar biasa, setelah kecaplok ula akhirnya apa? Abah mendapatkan tanah 2,5 hektar. Kan luar biasa, ya kan? Ini kisah nyata. Ini Abah sendiri yang menjalankannya dulu. Pada saat rampung maca surat Al-Ikhlas, yang lain tidak bisa mencapai puncaknya ke Gunung Gambir Sawit. Alhamdulillah Abah sampai, tapi setelah sampai puncak Gunung Gambir Sawit Abah dengan kecaplok udah setot abu 11 hari nggak sadarkan diri. Terus akhirnya setelah sembuh, ya kan, setelah sembuh apa? Dapat tanah 2,5 hektar yang terus kemudian sekarang dibangun pondoknya di daerah Cianjur. Waduh, cocok ora? Cocok kok. Nah, tuh. Lagi ya. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas saat sakit yang akhirnya membawa pada kematiannya, niscaya tidak akan menghadapi fitnah di dalam kuburnya. Ngoten niku. Tidak akan mendapat fitnah dalam kuburnya. Bahkan aman. Ngoten niku. Nah, sebagian ulama berkata lagi, barang siapa yang istiqomah membacakan surat Al-Ikhlas, maka setiap kebaikan dan dicukupi, dilindungi dari setiap keburukan di dunia dan di akhirat, insyaallah. Kenapa? Di antara asma Allah Subhanahu wa taala adalah As-Somad. Di dalam surat Al-Ikhlas itu ada. Nah, itu bergantung bagi makhluk. Nah, asma ini patut diamalkan untuk orang-orang yang sedang riyadhah atau untuk berzikir. Jadi bagi siapa yang mengamalkannya, Allah akan membuatnya tidak butuh atas makanan dan minuman. Ngoten niku. Dadi sing sapa wonge ngamalaken asma As-Somad, kuwi sing mau nek kencot dadi ora kencot, sing mau nek haus dadi ora haus. Karena di dalam surat Al-Ikhlas niku ada asmane Gusti Allah yang jeneng As-Somad. Nah, cara ngamalakannya pripun? Ya Somadu, ya Somadu, ya Somadu, ya Somadu, ya Somadu, ya Somad. Ngoten niku wae wis. Insyaallah di situ. Nek sing mau nek kencot dadi ora kencot, sing mau nek haus dadi ora haus. Nah, wasmu ta'ala As-Somad yashluhu li arbab. Jadi ngoten. Kemudian Syekh Ahmad Ad-Dairabi Al-Kabir menemukan sebagian ulama mengatakan dalam tulisannya, yaitu seseorang yang terpercaya telah meriwayatkan kepada Syekh Ahmad Ad-Dairabi bahwa barang siapa yang membaca Ya Somad, Ya Somad, Ya Somad 134 kali, maka dia akan aman dari penguasa yang jahat. Ngeten. Nah, amalan ini mujarrab nih ya. Amalan ini itu mujarrab.
dan terbukti. Kemudian Syekh Ahmad Ad-Dairawi juga melihat tulisan sebagian ulama yang menyebutkan bahwa apabila ada seseorang yang mengulang-ulang bacaan ya somadu ya somadu ya somad di dalam khalwatnya sebanyak yang dia mampu, dia tidak akan menemui kepayahan dalam rasa lapar, dahaga dan selainnya. Jadi ngono. Angger sampeyan suatu ketika kok ujug-ujug kepengin bukapan kok sok ben, kok kepengin khalwat, ya, rasa haus, rasa apa, kan mestinya anak gitu. Wah anu bar mlaku adoh terus khalwat sampean nang kono, puasa dan lain sebagainya. Engko sampean iki orang ngerasa kaya wong puasa. Wareg biasa bae wis, kaya wong ora puasa. Wong puasa nanging rasane kaya wong ora puasa. Nah iku berkah saking asmane Gusti Allah ingkang jeneng As-Somad. Makanya diwat nek lagi kencot mlaku adoh kencot ya somadu ya somadu ya somadu ya somad. Memang ini adalah amalan para dulu orang-orang musafir, termasuk Abah dulu itu ngamalin ini. Ya somad ya somad ya somad ya somad. Takon umine niku. Umine niku milu-milu ora akhir apa? Ora kencot. Lha iki nyata terbukti iki. Ngoten. Makanya apa ya berani memberikan amalan ini karena dulu pernah mengamalkan sebagian kitabnya ngoten niku. Insyaallah. Kemudian sebagian ulama berkata lagi, diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan ya somad setiap hari sebanyak 40 kali, maka dia akan aman dari penguasa zalim sepanjang umurnya. Di antara khasiat surat Al-Ikhlas lainnya yaitu adalah sebagai perantara untuk mengabulkan hajat, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, carane supaya dikabulkan segala hajatnya, cita-citanya, sampeyan mengamalkan surat Al-Ikhlas 1000 kali. Jadi barang siapa yang mengamalkan Al-Ikhlas 1000 kali, kemudian dilanjutkan dengan doa Allahumma inni as'aluka 43 itu buka Allahumma inni as'aluka ya wahidu ya ahad ya wahidu ya ahadu ya somadu ya man lam yattakhid sahiban wala waladan ya man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. As'aluka bihaqqi asma'ikal 'idhami wa anbiya'ikal kirami an tusakhkhira li khuddama hadhihi suratil azimati abdaka abdur rahmati wa abdaka abdus somadi wa abdaka abdal wahidi ndih niki yakunu li aunan ala qada'i hawaiji al-ajala al-ajala al-waha al-waha as-sa'ata as-sa'ata barakallahu fikum wa alaikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan itu jadi nek sampean dua cita-cita istiqomahno maca surah Al-Ikhlas
ping 1000 lajeng diterusaken donganipun. Lajeng diantara khasiat sebagaimana yang dinukil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas di atas kuburan sebanyak 11 kali, ya, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada penghuni kubur, penghuni kubur tersebut akan diberikan pahala sebanyak orang yang sudah mati. Ngeten. Sampean teka mari kuburan wong tua apa kuburan sopo dan sebagainya, saudara kanca teka kena maca nang duwu kuburan kui surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, kemudian diniatkan pahalanya itu untuk ahli kubur, maka pahalanya itu, maka orang mati tersebut, orang yang di dalam kubur itu mendapatkan pahala yang sudah mati, orang-orang yang sudah mati. Nah niki ono maneh untuk tolak bala niki ya, untuk tolak bala, atau bisa untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Contohnya sampean cita-citanya ingin menjadi dokter ya, cita-citanya ingin menjadi polisi, atau cita-citanya ingin menjadi pilot ya gue ya, syukur-syukur cita-citanya ingin menjadi orang yang soleh solihah, maka wacanan ya, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas antara maghrib dan isya 1000 kali, 1001 kali ya, 1001 kali, kemudian memohon kepada Allah apa yang diinginkan, insyaallah Allah kabul. Ngeten. Jadi 1001 kali nih. Nek sampeyan duwe cita-cita napa diwaca pada maghrib, antara yang maghrib karo isya, iku ping 1001 kali. 1001 kali niku Al-Ikhlas niku hanya berapa menit tok kok, orang nyampe jam-jaman ora. Nek ora salah niku bisa nganti sak jam lah, sak jam kurang niku 1000 kali. Sebenarnya aja selomot ngoten niku. Qul Allah taala subhanahu wa ta'ala wala taala subhanahu wa ta'ala kulat tadi. Nah niku tadi Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Ngoten niku rada masalah. Ngoten niku ya. Jadi insyaallah apa yang menjadi cita-citanya sampean punya orang tua, doakan, oh iya saya membacakan surat Al-Ikhlas 1000 kali untuk orang tua saya. Waduh, ini bagus luar biasa, agar supaya orang tua saya digampangkan rezekinya ya Allah. Ngoten niku dan lain sebagainya. Niku bisa. Ngoten. Kemudian sebagian sahabat mengutip dari Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni ya. Jadi apabila ada orang yang tidak berdaya, wis lemes sorte kekuatan apapun, lalu membaca doa walaupun hanya 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu sore untuk hajat apapun, sungguh akan dikabulkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya gimana? Sampai lagi ditagih utang ya, sampai lagi ditagih utang. Mudah-mudahan sih santri kula kabeh nang kene iki aja ana sing duweni utang. Ngene niku. Hajat mendesak dan lain sebagainya. Wacanan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallama wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Qul huwallahu ahadun ya man laisa kamitslihi ahadun la tusallit alayya ahadun wa la tuhawwijni ila ahadin wa aghithni ya rabbi an kulli ahadin bifadli qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu
kufuwan ahad. Ilahi ya man huwa qadimun wa ya daimun wa ya hayyu ya qayyum ya awwalu ya akhiru iqdi hajati. Ya fardu ya somadu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Khasiat selanjutnya adalah sebagaimana yang dinukil dari penjelasan Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, nek surat Al-Ikhlas iki diwaca ning malam Jumat ping swidak 6 atau 66 kali ya. Kemudian menyebut atau membaca asma Allah, 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 Allah 5230 ji ya. Kemudian mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah ping 1000 ping 1000 ambal 1000 kali. Lajeng maca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad ping 1000 kali lagi. Kemudian tidur, maka malaikat akan mendatangimu di dalam tidurmu dan mengabarkan kepadamu apa yang ada di dalam perasaanmu. Dan jika engkau melanggengkan amalan tersebut setiap malam, engkau akan menjadi bagian dari orang-orang yang saleh dan dengan izin Allah. Jadi ngono. Angger sampeyan mengistiqomahkan surat Al-Ikhlas sebanyak 66 kali setiap malam Jumat. Ya. Kemudian ditambah Allah 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 5231 kali. Ditambah Masya Allah 1000 kali. Ditambah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Maka malaikat akan mendatangimu dan memberikan kabar gembira kepadamu sesuatu yang ada di dalam perasaanmu. Ngeten niku. Sehingga apa yang menjadi perasaanmu, apa yang menjadi cita-citamu itu terlaksana kabeh. Amin Allahumma amin. Niku Al-Ikhlas. Sedangkan di antara khasiat surat Al-Mu'awwidhatain, ya, barang siapa membacanya pada tiap malam, dia akan aman dari keburukan jin, manusia, dan rosok was-was. Kadang mungkin duweni sifat was-was, wedi dan lain sebagainya. Ngerti? Ya. Jadi sampean cukup Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Niku anggar istiqomah niku jin ora sing wedi mari. Ora sing wedi, ora sing piye maring sampean. Wedi kabeh jin. Pengen diwedeni nang jin apa pengen disenengi nang jin? Hah? Lha kok ngerjine wadon? Hah? Kok diwedeni? Ora usah. Jangan ditakuti nang bangsa jin aja, ditakuti, tapi disegani nang bangsa jin iku bagus. Ya nak? Nah. Kemudian ngaten. Khasiat ingkang sanesipun yaiku sing sapa wonge maca surat Al-Mu'awwidhatain saat akan menemui orang-orang yang zalim, maka Allah akan mencegah dari keburukan orang-orang yang zalim. Ngoten niku.
Dadi nek arep ketemu karo wong sing zalim macan dhisit surat Al-Muawwidzatain niku. Nah, di dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas niku terdapat manfaat yang tidak mampu dihitung oleh manusia manfaatnya. Diriwayatakan saking sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu an bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kamu memperhatikan ayat yang baru turun semalam yang belum pernah terlihat sama sepertinya, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Enten dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata Rasulullah SAW pernah membaca ta'awud dari jin dan dari pandangan manusia hingga turun Al-Mu'awwidzatain. Maka ketika dua surat itu turun, beliau membacanya dan meninggalkan bacaan yang lainnya. Jadi pada saat beliau sedang membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca yang lain-lainnya itu jujuk mudun surat niku wau. Surat loro niku wau mudun, akhirnya bacaan-bacaan yang lainnya niku dindegno, akhirnya apa? Beliau itu mengikuti membaca surat Al-Mu'awwidzatain tersebut. Dan adapun sebab turunnya surat Al-Mu'awwidzatain adalah sebagai apa ngene? Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh Labid, ya, Labid bin Asham, seorang Yahudi niku. Allah memberitahukan melalui perantara malaikatnya. Nah, tempat barang yang digunakan untuk sihir tersebut dengan bantuan sahabatnya, beliau mendapatkan gulungan yang memiliki tali pengikat terdiri atas 11 simpul. Nah, kemudian barang itu dibawa menggunakan dua tangan Rasulullah SAW, dan beliau perintahkan untuk berlindung menggunakan surat Al-Falaq dan An-Nas. Setiap kali beliau membacanya terlepaslah satu simpul, dan beliau merasakan ringan hingga terlepas seluruh simpul tersebut. Beliau pun mampu berdiri seolah-olah baru sembuh dari penyakitnya. Makanya surat Al-Mu'awwidzatain ini bisa untuk meruqyah seseorang. Ngerti niku? Bisa untuk meruqyah. Jadi ini ana wong tersihir wis nganggone kuwi. Ora usah pusing-pusing nganggone donga-donga sing lain, ora usah ya ora apa-apa, mbok ora bisa wis nganggone qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, kaya ngono. Ora apa-apa. Karena apa? Nek sampean ki lah orang itu semua itu tahu. Qul huwallahu ahad, sapa sing ora bisa? Nggih ta? Surat Al-Falaq sapa sing ora iso? Bocah cilik ya mesti iso. Surat An-Nas iki sapa sing ora iso? Nanging kadang apa? Kenapa setiap orang yang membacanya mempunyai energi yang berbeda? Gini betul? Sampean maca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ila akhir astagfirullah. Sing siji maning maca maning pada surate. Tapi sing reaksi niku kadang niku beda. Contohnya Gus Nanang karo Gus Fakih misalnya ngono niku. Ngobati Ustaz Dewa. Gus Fakih Bismillahirrahmanirrahim. Wal a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Gus Nanang, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma. Tapi napa? Fasihnya mah Gus Fakih sing fasih. Nggih mboten? Tapi kok ujug-ujug sing kabul, sing terasa kok ujug-ujug Gus Nanang. Ini ada apanya di sini? Gitu? Berarti ada rahasia tertentu. Dimana ketika kita membaca tahu sudah dituku disit, wis dimahari disit, wis dipuasane disit, bahasanya kayak ngono. Paham ora? Wis diriadhoi disit. Nek maca-maca tok ya kurang jos, tapi nek wis diriadhoi ya wis jos kabeh insyaallah. Amin Allahumma amin. Langsung ya. Niki skip. Khasiat selanjutnya yaitu apabila
engkau ingin mengamalkan, maka puasa. Ya, jangan berbuka dengan makanan yang bernyawa kayak kemarin. Ya, misalnya telur, daging niku ora oleh. Kemudian baca surat Al-Mu'awwidzah itu 1000 kali. Ngoten niku. Nah, setiap mendapatkan 100 kali hendaklah sampean mengeliling membaca ajibu wa tawakkalu ayyuhal waswasul khannas bi qalbi kadza wa kadza. Ngoten niku. Artinya gini. Sampean ya, di antara khasiat niki nggih. Di antara khasiat lainnya, barang siapa yang menulis surat Al-Falaq dan surat An-Nas kemudian mengalungkannya pada leher anak kecil. Oke. Kemudian mengalungkannya pada leher anak kecil, dan anak itu insya Allah akan dijaga dari jin dan singa. Nah, nek sampean kok gelem mengamalkan surat Mu'awwidzatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, niku dibaca sebanyak 1000 kali, dan setiap mendapatkan 100 kali sampean membaca ajibu 44 buka niku. Yang terakhir niku anak pertengahan terakhir niku. Ajibu wa tawakkalu ayyuhal waswasul khannas biqalbi kadza wa kadza bil mahabbati wal mawaddati attifu qalbahu alayya. Ya, nang kada wa kadza niku maksudnya di titik-titik, maksudnya ngono ya. Titik-titik ngono. Contohnya apa? Ajibu wa tawakkalu ayyuhal waswasul khannas biqalbi. Siapa ya? Hatinya siapa ya? Hatinya seorang wanita yang cantik atau seorang laki-laki yang ganteng, ngeten niku terserah nang kono ya. Dengan cinta dan kasih sayang lembutkanlah batinnya padaku. Waduh, gue mantranya menghayang ana ya. Jadi seperti itu. Ajibu ngeten niku. Misalnya sampean ki duwe sir karo lanang atau wadon. Ya, misalnya siapa ya? Misalnya Gus Nanang seneng karo wong wadon jenengane niku sapa? Marhamah, Siti Marhamah misalnya ngaten niku. Nah, engkau bengi wacanan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri khannas alladzi yuwaswisu fi suduril minasyaitonir wan nas. Ngoten niku ya. Sampai tapi keadaan puasa sampean niku ya. Satu hari tak wis ora apa-apa, malam Jumat ya ora apa-apa ngoten niku. Ngoten niku. Puasa malam Jumat. Nek wis ngerti wetone sekarang wetone ben puasa nih ngoten niku. Ya. Iku ana Siti Marhamah ayu banget, langsung dipuasani nang Gus Nanang wong ini diwacakaken surat Al-Falaq karo Anas 1000. Nah, setiap mendapatkan 100 kali sampai membaca ajibu wa tawakkalu ayyuhal waswasul khannasu biqalbi Siti Marhamah binti Tanjung misalnya kayak ngono ya misalnya, atau kayak gini wong wadon ajibu wa tawakkalu ayyuhal waswasul khannas biqalbi Gus Tanjung atau Ustadz Dewa bin siapa orang arti kayak ngono bil mahabbati ngene kaya wal mawaddati atifu qalbahu alayya. Jawablah dan bertakwalah wahai bisikan yang tersembunyi pada hatinya Siti Marhamah atau Gus Nanang
dengan cinta dan kasih sayang, lembutkanlah hatinya padaku. Waduh, isuk-isuk langsung assalamualaikum Gus Nanang, aku pengen dilamar. Waduh, bahaya gue nak kayak ngono carane gue. Ngerti apa ora? Hah? Gue manjur engpol niku. Ngoten. Niku asli niki. Niki ngelmu niki. Ngoten niku. Lah doa niku digunakan jika sampean itu mendapatkan kasih sayang dan mahabbah cinta. Ngoten niku. Nah, misalnya sampean kok kepengen lebih jos maning, niki ana maning. Kepengen duwe khodam apa ora sampean? Kayak mbok sampean suatu saat kepengen duwe khodam niki ya. Iya. Ya. Jadi kayak ngene carane. Apabila sampean ingin mengutus khodam atau bangsa-bangsa jin, pelayan gitu ya, pembantu untuk memenuhi hajatnya sampean, ora apa-apa, sampean iki njaluk bantuan karo khodam bangsa jin ora apa-apa. Wong udah nyembah karo bangsa jin kok, tapi kita itu meminta bantuan kepada bangsa jin, enggak apa-apa. Yang penting sampean bukan menyembah kepada jin, jangan sampai. Angger sampean hanya minta, lha sampean besok njaluk tulung karo sama bae kan, karo kancane kan, ora apa-apa, Mbak. Ya wis ora apa, ngoten niku. Ya, ingat. Apabila sampean ingin mengutus khodam, mempunyai khodam, jin pelayan, pembantu niku khodam, bangsa dari kalangan bangsa jin. Ngoten. Supaya bisa memenuhi hajatnya sampean, ucapkanlah doa niki. Ajibu wa tawakkalu ayyuhal waswasul khannasu wadkhulu ala kaza wa kaza nang kono maksudnya jawablah dan bertakwalah wahai bisikan yang tersembunyi dan masukkanlah pada titik-titik. Fi hadhil lailati, di malam ini, wadribuhu, dan pukullah dengan pedang, bisuyufi, dengan pedang, wadribuhu bisuyufi wal harbi wa aikiduhu wasammulahu hajati wa arifuhu bismi wa kunyati wa mahalli bihaqqi hadhihi surati syarifah. Ngaten niku. Niki bisa sampean perintah napa mawon saged. Misale ya kowe mau nek kurang mantep cara pertama, ya gue ya, supaya nek Siti Marhamat cinta karo Gus Nanang wis nganggo cara ke loro. Niki bisa. Ya ta? Niki bisa. Cara keloro wis ajibu wa tawakkalu ayyuhal waswasul khannas wadkhulu ala Siti Marhamah binti orang ngerti. Ya gue. Fi hadhihi lailati wadribu bisuyufi wal harbi wa aikiduhu wassamu lahu hajati wa arifuhu bismi wa kun yati wa mahalli bihaqqi hadhihi surati syarifah. Ngaten niku. Jawablah dan bertakwalah wahai bisikan yang tersembunyi dan masukkanlah pada Siti Marhamah binti enggak tahu namanya di malam ini, dan pukullah dengan pedang dan peperangan, dan bangunkanlah dia, sampaikan padanya hajatku. Hajatnya apa? Misalnya kono titik-titik hajatnya apa? Terserah sampean, supaya ya hajatnya nyong ya cinta karo nyong pengen bojo karo kae. Ya ora apa-apa wis. Ngono niku. Beritahukan padanya akan nama dan julukanku. Aduh, ngoten niku. Juga tempatku dengan kebenaran surah yang mulia ini. Apapun, artinya nggo wong wadon, nggo pengasihan bisa.
arep nggo apa bae wis bisa. Nggo ngundang wong jarak jauh bisa. Ngoten niku. Niki. Ngono ya. Ngoten. Lajeng ada lagi. Apabila engkau ingin membuat seseorang tidak berdaya pada saat tidur. Ya. Misalnya sampean ingin membuat Ustadz Dewa ben supaya tidak berdaya, tidak berdaya pada saat tidur, lemes kayak lemes banget ya, turu bae wis ngoten niku. Niku gampang, wis ora bisa ngapa-ngapa ngoten niku. Niku baca bae wis ajibu wa tawakkalu ayyuhal waswasul khannasu bi'aqdin naumi. Sebut namanya, kaza, sebut namanya di situ. Hatta la ya'kula wa la yasroba wa la yanama bihaqqi hadhi surati asy-syarifati wasakhiru li fuadahu wa albisu ruhaniyatahu bihaqqi hadhi surati syarifah. Jawablah dan bertawakallah wahai bisikan yang tersembunyi dengan mengikat tidurnya si siapa gue miki jenengane misale ngoten niku, hingga tidak makan, tidak minum, tidak tidur dengan kebenaran surat yang mulia ini, dan tundukkanlah ngoten niku padaku batinnya dan pakaikan pada rohaninya dengan kebenaran surat yang mulia ini niku, supaya wong lanang apa musuhe dewek niku tidak berdaya, cukup dengan itu aja diwacakna niki niku insyaallah bisa. Akhirnya apa, orang mangan orang ngombe jadi kayak wong nyantet ngerti ra, jadi kayak wong nyantet nih kayak carane harus dilakoni ya. Sing apik-apik bae, nek kepen bojo wis kae gue bae wis iki ngilmune, harus apa sing pusing. Pokoknya sing ora duwe bojo, ngesuk-ngesuk pengen duwe bojo, carane kaya gue, ora apa-apa. Sing penting karena Allah. Engko wong wadon misal aku ada wong wadon, wah kiye agi melet nyong ya tek pelet maning. Akhirnya pelet-peletan. Kayak ngono akhirnya. Ya ora? Nah, iki carane kaya ngene iki miki iki. Insyaallah berkah ya. Jadi seperti itu sayang. Jadi ngono ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana aftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzila wa barakatan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-Fatihah.